bisa mungkin memperkenalkan diri dulu ya, siapa yang di depan Ibu sekarang? Jadi nama saya Teguh Budiansyah Firdaus. Mas Teguh sebelum kesini tuh ngapain? Abis ngapain? Tadi habis latihan futsal Oh, dari suka futsal ya? iya, dari SMK 7 kan adain ekstra juga. Oh, berarti tadi ekstrakurikulernya. Iya sih. Berarti setiap hari Sabtu ya? Apa Nggak gimana? nentu sih, kadang Sabtu, kadang Selasa gitu. Oh. Apa jangan-jangan Mas Teguh ini ketuanya nih, ketua futsal SMK 7 nih? Enggak, cuman member biasa. Oh, cuma biasa. Nah, gimana nih Mas Teguh kesini kira-kira mau cerita apa nih? Jadi saya tuh mau nanyain, kok saya kurang disiplin gitu loh Mbak, mau bagi-bagi waktu. Emang sih dari mama juga orangnya kurang disiplin, tapi saya mau mengubah perilaku itu biar bisa jadi disiplin, biar kedepannya Lebih enak lagi. iya. Oke. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, di sini sebelumnya Mas Teguh itu pernah konseling nggak sama bu gurunya? Pernah Guru BK sebelumnya? Pernah? sih. Pernah. Iya, nyuruhnya. Berdua kayak gini. Enggak. Kalau konseling rame-rame terus ditanya per individu. Oh, rame-rame pernah. Iya. Tapi yang individu ini belum pernah. Iya. Jadi Bu jelaskan dulu ya. Jadi konseling individu itu upaya pemberian bantuan dari guru BK supaya antara konselor saya itu sebagai konselor dan Teguh sendiri sebagai konseli ya sebutannya ya dalam dunia BK. Jadi itu kita itu bersama-sama memecahkan masalah dari Mas Teguh supaya Mas Teguh mendapat solusinya. Jadi di sini peran saya itu sebagai mengarahkan dan membantu Mas Teguh seperti itu ya. Nah, di sini Mas Teguh nggak usah khawatir mengenai masalah yang akan diceritakan, jadi nanti relax aja, mengalir saja. Jadi saya sebagai guru BK tidak akan memberikan informasi mengenai masalah Mas Teguh kepada siapapun tanpa seizin dari Mas Teguh. Jadi untuk kerahasiaannya sangat saya jaga ya Mas Teguh ya. Jadi silakan nanti Mas Teguh jika berkenan plong saja untuk menceritakan masalahnya gitu. Oke? Nah, sebelumnya kita menyepakati waktu konseling dulu ya pada pagi hari ini. Iya. Jadi kira-kira mau berapa menit nih? Kalau 30 menit cukup nggak? 30 menit cukup. Soalnya nanti saya ada acara lagi, jadi dan ada siswa yang akan konseling lagi, jadi kan jadwal saya harus dibagi gitu ya, Mas Teguh ya. Nah, oke. Silahkan mungkin mulai diceritakan lebih detail lagi mengenai permasalahan dari Mas Teguh ini. Apa ya? Jadi tuh dari dulu saya kalau berangkat sekolah apa berangkat latihan itu sering terlambat gitu loh Mbak. Nggak tahu kenapa, padahal udah disiapin waktunya, maksudnya udah bangun pagi apa gimana, tapi pas sampai sekolah itu terlambat terus gitu, atau pas latihan. Jadi sering terlambat gitu ya? Ya, beberapa kali udah apa sih dihukum, tapi kayak gak ada rasa kapok gitu. Nggak ada rasa kapoknya Iya. gitu ya? Di latihan juga dimarahin kadang, kok terlambat terus gini-gini, banyak banget alasan, padahal emang dasarnya itu terlambat terus gitu Mbak. Oh gitu. Lah pas mungkin Mas Teguh kan telat gitu ya. Nah terus abis itu ditegur mungkin ya sama guru atau pelatihnya. Lah respon dari Mas Teguh tuh gimana? Paling bisa gak bakal diulangi lagi, tapi tuh kadang-kadang sehari nggak diulang, tapi sehari setelahnya diulang lagi gitu. Oh jadi telatnya itu udah mungkin menjadi kebiasaannya Mas Teguh gitu ya. Dan mungkin kata-kata dari pelatih atau gurunya udah nggak mempan gitu ya di Mas Teguh gitu ya. Iya, sampai ya udah nggak heran sih kalau aku telat. Oh gitu. Berarti Mas Teguh ini terkenalnya tukang telat gitu ya. Maksudnya bukan tukang telat ya. Emang suka telat aja gitu ya. Gitu. Mungkin kenapa Mas Teguh bisa telat seperti itu? Mungkin bisa diceritakan.
penyebabnya? Penyebabnya sih yang pasti kurang tanggung jawab sama yang apa sih mau berangkat gitu sekolah kurang tanggung jawab. Emang subuh kan pasti nggak bakal telat gitu. Iya. Terus Mungkin sebelum misalkan ya mau sekolah hari Senin les, mungkin malamnya itu ngelakuin apa yang dilakuin Mas Teguh, kenapa bisa telat gitu loh? Apa bangunnya kesiangan, apa tidurnya kemalaman, apa gimana? enggak sih, kalau tidur jam normal, bangun juga jam normal sih. Cuman pas prepare makan sarapan gitu, terus tiba-tiba udah jam setengah 7 telat gitu. gitu ya. Nah, perjalanan dari rumah Mas Teguh ke sekolah berapa menit kira-kira? Kalau ngebut 15 menit. 15 menit. Cukup dekat ya tapi ya. Cukup dekat. Berarti apa ya? Kalau masalah tidur mungkin udah tepat waktu ya. Udah, terus habis itu mungkin apa ya? Kegiatan Mas Teguh itu sebelum dalam kegiatan Mas Teguh kan tadi mengatakan bahwa misal mau berangkat sekolah itu sarapan terus mandi, mungkin lama ya? Apa gimana? Paling kebiasaan ikut-ikut kakak sih, kakak juga orangnya telatan. Oh gitu. Ya gitu, kurang disiplin. Mama juga gitu, kalau misal ngadirin acara apa dia sering telat, jadi kayak jadi ngikut ya? Iya, ngikut ya. Jadi ngikut orang-orang sekitar gitu ya. Nah, kira-kira konsekuensi dari perbuatan Mas Teguh itu apa? Kalau Mas Teguh itu telat terus setiap harinya, terus dalam kegiatan apapun telat, kira-kira konsekuensi yang didapatkan itu seperti apa? Lebih itu sih, Mbak, pertama kayak ada tantangannya gitu kalau telat. Nggak tahu kenapa malah suka telat. Iya. Malah tertantang ya? Iya. Kalau misal dihukum ya udah, kalau nggak dihukum berarti sepasrah itu iya, ya? seneng gitu kalau nggak dihukum. Padahal udah berangkat telat tapi nggak dihukum, jadi kayak wah gitu. Gitu. Tapi kira-kira menurut Mas Teguh, kalau Mas Teguh itu telat terus nanti misal di SMK lulus terus kerja masih telat terus, kan dunia kerja kan pasti beda ya sama dunia sekolah ya. Mungkin kalau di sekolah dihukum masih biasa-biasa aja gitu loh, tapi kalau misal Mas Teguh udah di dunia kerja pasti kan kalau dihukum bisa sampai dikeluarkan gitu kan. Tadi kan Mas Teguh meyakini bahwa kayak kalau telat itu ada sensasinya tersendiri gitu kan. Jadi Mas Teguh tuh nggak kapok-kapok gitu kan. Di pikiran Mas Teguh kan ya gitu terus, kalau misal Mas Teguh telat walaupun misal di sekolah ditegur guru apa pelatihnya kayak ya udah biasa aja, telat ya udah, kamu mau marahin aku nggak apa-apa gitu kan. Pasti gitu kan. Misalnya ibu juga pernah kayak gitu. Nah, tapi coba sekarang Mas Teguh berpikir kalau misalkan perilaku telat itu terus menerus diterapkan sampai mungkin nanti Mas Teguh lulus terus bekerja, terus udah bekerja di perusahaan masih telat terus, kira-kira bagaimana tuh? Kalau bertambah kan berarti bertambah dewasa, jadi tanggung jawabnya lebih besar. Apakah menjamin kalau tambah dewasa tambah disiplin? Iya sih. Kan tidak, ya kan? Tapi saya orangnya gampang diatur, jadi bisa Sangat. Nah, berarti Mas Teguh meyakini nggak kalau misal Mas Teguh itu telat terus itu berdampak buruk bagi hidup Mas Teguh ke depannya, ya kan? Berdampak buruk Kan? Mengganggu aktivitas juga, ya kan? Mama pernah dihukum juga sih, gua anaknya telat terus. Oh, sampai orang tuanya dihubungin? Iya. Astagfirullah. Kan itu ada pernah di foto gitu, Mbak, di foto Surat terus peringatan gitu nggak sih? Enggak di peringatan, cuman apa sih, komunikasi guru sama orang tua. Terus respon mama saya Mas Teguh gimana? Ya paling cuman ngomong besok jangan telat lagi gitu sama.
Berarti Iya. mamanya Mas Teguh juga kurang tegas ya Iya. untuk apa namanya mengubah perilaku buruk dari Mas Teguh ini ya. Nah maka dari itu kita udah dapat kuncinya ya dari konseling ini. Kira-kira perilaku tujuan kita untuk melakukan konseling ini yaitu untuk Mas Teguh bisa merubah perilaku Mas Teguh yang negatif, Yang kurang disiplin, ya, kurang disiplin. untuk meningkatkan kedisiplinan lagi. Berarti itu yang Mas Teguh inginkan ya dari sesi konseling ini ya. Iya. Kurang disiplin dan ingin meningkatkan kedisiplinan lagi. Intinya tuh kayak mengubah perilaku pola perilakunya gitu ya, biar lebih disiplin lagi kan. Oke. Di sini Ibu punya kontrak perilaku. Jadi ini tuh namanya kontrak perilaku atau kontrak tingkah laku. Nah, silahkan Mas Teguh bisa mengisi datanya dahulu. Saya titik-titik itu diisi namanya. Saya namanya siapa? Pada tanggal sekarang tanggal berapa? 2 Juli ya? Pakai tahun ya? 2022. Nah, sini kan saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Nah, apa tadi yang sekarang gini? Tadi kan Mas Teguh kan pengen disiplin ya, pengen lebih disiplin lagi biar apa-apanya enak gitu ya dalam kesehariannya. Nah, saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Nah, kira-kira hal apa saja yang bisa dilakukan biar Mas Teguh tuh disiplin gitu? Apa yang harus diubah? Mindset. Nah, betul. Pemikiran. Betul. Mungkin di sini bisa ditulis apa? Jika mindset saya lebih positif, jika mindset saya lebih positif, saya meyakini bahwa telat itu hal yang tidak baik. Telat itu hal yang tidak baik, betul kan? Betul. Nah, yang pertama berarti mindset ya harus diubah, bahwa tadi kan Mas Teguh kan menggampangkan ya kalau saya telat, saya dihukum nggak apa-apa gitu kan. Tapi kan semakin Mas Teguh seperti itu terus kan menjadi kebiasaan buruk kan ya. Berarti itu kan hal yang tidak baik kan. Mindsetnya harus diubah yang pertama. Berarti mindsetnya diubah, berarti harus niat ya ubah mindset. Terus yang kedua, ini koma. Yang kedua itu Kira-kira apa biar Mas Teguh bisa disiplin lagi di kesehariannya? rasa tanggung jawab. Betul, berarti meningkatkan tanggung jawab. Yes. Meningkatkan tanggung jawab. Meningkatkan tanggung jawabnya kira-kira dengan apa? Berarti dengan apa? Mungkin melakukan hal-hal kesehariannya itu dengan lebih cekatan lagi nggak sih? Soalnya lebih satset gitu loh, gimana ya bahasanya ya? Lebih gesit. Saya Meningkatkan soalnya terlalu santai ya. Jangan terlalu santai gitu. Terus apa lagi kira-kira? Bangun lebih pagi perlu nggak? Biar nggak telat. Nggak perlu sih. Nggak perlu.
Terus apa lagi? Satu lagi. Kan pertama kan mindsetnya harus dikuatkan. Terus yang kedua tanggung jawabnya lebih ditingkatkan lagi. Ketiga paling Apa lagi? Kira-kira. perintah kayak dari mama gitu lebih Didengarkan lebih ketat gitu loh. Terus itu gimana? Kayak nyuruh ayo cepet berangkat gitu biar nggak telat, jadi kayak merintahin saya buat berangkat lebih cepat gitu. Berarti kamu nurut gitu loh ya? Iya. Berarti mendengarkan apa orang tua, mendengarkan perintah orang tua. Orang tua. Nah, nih yang di bawahnya usaha saya dikatakan berhasil jika apa? Nah, usaha yang ini yang sudah kamu tulis dikatakan berhasil jika apa berarti kamu sudah tidak terlambat gitu. Nih tulis. Jika saya sudah tidak terlambat. Nah, apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan. Nah, ketika kamu sudah berhasil ya melakukan hal ini dan kamu nggak telat lagi ke depannya, ibu akan memberikan reward kepada kamu. Jadi ibu akan memberikan hadiah. Jadi ini kan kontrak perilaku ya. Nanti kita akan menyepakati pertemuan selanjutnya, misal seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian atau mungkin Sabtu depan atau Jumat depan kita akan melakukan kontrak perilaku lagi. Jadi apa-apa yang kamu tulis ini harus kamu lakukan. Nah, kalau kamu udah nggak telat lagi, nanti kan ibu mengamati kehadiran kamu di sekolah. Nah, kalau kamu udah nggak telat lagi, misal dalam 2-3 hari sampai seminggu kamu tuh nggak pernah telat, ibu akan memberikan hadiah kepada kamu karena kamu sudah berhasil melakukan tindakan-tindakan yang kamu tulis sendiri. Ini kan punya kamu dan tanggung jawab kamu. Nah, sini berarti tanggal berakhirnya kontrak berarti berapa ya? Bulan depan mungkin. Bulan depan. 2 Agustus. Nah, sini kamu bisa tanda tangan di sini. Kamu sudah menandatangani ya, menandatangani kontrak ini. Nah, ibu lihat nih apa nih perubahan? Apakah kamu bisa berubah dengan kontrak perilaku ini? Dan ini semua tindakan yang ini semua tulisan kamu yang nulis loh ya. Kamu sendiri yang mau berubah, kamu ingin berubah menjadi lebih baik lagi, terus biar nggak telat gitu kan. Nah, kalau misal kamu nggak telat, itu kira-kira apa yang kamu dapatkan? Kalau misal kamu hidupnya lebih disiplin lagi, kira-kira apa yang kamu dapatkan? Yang pasti bangga, terus apa-apa itu jadi enak gitu loh Mbak, kalau nggak telat, nggak terlalu kesusu biasanya terburu-buru, nggak terlalu terburu-buru dan lebih easy going ya kalau menjalani keseharian kamu. Kalau misal kamu udah nggak telat, terus kayak misal kamu coba kalau misal besok ya mulai menerapkan perilaku ini, misal dari pagi kamu berangkat ke sekolah udah nggak telat, pasti nanti besoknya itu udah nggak telat lagi. Misal minimal tuh seminggu tuh kamu nggak telat gitu kan, kamu disiplin jaga sekolah, pasti nanti seminggu yang akan datang kamu pasti melakukan itu lagi, tapi dengan syarat kamu harus konsisten melakukan itu. Dan betul yang kamu katakan bahwasanya kamu harus mengubah mindset kamu biar kayak kalau aku dimarahin aku tuh malu telat terus gitu loh, nggak sih? Gitu. Jadi jangan dimarahin malah seneng, tapi kamu harus betul kata kamu, kamu udah punya kayak
keinginan untuk mengubah mindset kamu ya, keinginan buat mengubah mindset kamu supaya kamu itu bisa lebih disiplin lagi gitu. Sudah baik sebenarnya, maksudnya kamu datang ke sini pun udah ada niat gitu loh, udah ada niat, saya kok telat terus, kok merasa saya itu terganggu kehidupannya. Tapi kan kamu datang ke sini juga pengen apa ya, mencari solusi bareng-bareng sama ibu gitu kan. Jadi udah ada niat baik dari kamu, tinggal merealisasikannya aja. Jadi dengan adanya kontrak perilaku ini, ibu harapkan kedepannya kamu bisa lebih disiplin lagi. Nanti ibu kasih reward, tapi rahasia rewardnya gitu kan. Nanti ibu pantau terus nih tiap hari gitu, Teguh telat nggak ya gitu. Dari sesi konseling ini kira-kira apa yang sudah kamu dapatkan setelah melakukan pembahasan ini dengan ibu? Jadi berpikiran kalau disiplin itu penting dan itu tidak boleh jadi kebiasaan saya, karena semakin tambah dewasa harus semakin tanggung jawab. Betul. Betul. Dan kamu sadar betul ya kalau perbuatan kamu itu memang salah. Iya, memang kurang baik buat saya. Tadi kan di awal kamu masih ngeyel gitu loh bahwa perbuatan kamu ya udah baik-baik aja gitu kan. Tapi sekarang kamu udah paham kan. Nantinya juga kamu kan lulus dari sini kan pasti bekerja, mungkin berumah tangga. Ya masa kamu mau mengajarkan anak kamu, misal nanti kan kalau udah berumah tangga, misal mengajarkan anak kamu juga telat gitu kan, pasti kan dia juga keteteran istilahnya gitu. Jadi kamu sebisa mungkin ya mulai dari sekarang lah merubah perilaku buruk itu menjadi perilaku yang lebih positif lagi. Jadi nanti kedepannya bisa lebih enak hidupnya gitu kan. Nah, gimana Teguh? Apa udah lebih plong rasanya? Pikiran saya udah jadi lebih positif, lebih mementingkan kedisiplinan. Tadi sebelum di sini saya ngerasa masih nggak apa-apa bisa gitu, kayak terlambat ya nggak apa-apa, paling ini cuma ditanya-tanya. Ternyata ini bikin saya menyadari bahwa pentingnya disiplin. Gitu. Nah, Ibu mau cerita yang benar nih. Ibu juga punya pengalaman ya dulu ya, pas waktu ibu itu kayak menyepelekan waktu gitu loh. Ibu kan sering telat gitu kan, ibu sering telat terus nggak disiplin gitu kan. Jadinya walaupun ibu sekarang udah bekerja ya, ibu tuh masih apa ya, kadang merasakan hal itu. Jadi itu salah saya kenapa nggak merubah kedisiplinan itu pas saya sekolah. Jadi berdampak sekali, berdampak buruk pas ibu udah bekerja gitu loh. Jadi masih sering menyepelekan waktu gitu. Harusnya ibu pas usia kamu itu emang berbenah karena kebiasaan telat itu mesti kalau nggak diubah dari sekarang itu pasti berdampak buruk buat nantinya. Jadi nggak bisa kayak nanti pasti kalau udah dewasa lebih tanggung jawab lagi, nggak bisa gitu, karena ibu yang merasakan sendiri gitu, bener kan? Jadi ibu juga pernah mengalami hal seperti kamu dan bersyukurlah kamu udah ada niatan masih di umur segini gitu loh, biar nggak telat gitu, lebih disiplin lagi gitu. Biar kalau misal disiplin itu kan memperenak hidupmu juga gitu loh, memperenak kamu ke depannya gitu loh. Jadi kalau misal kamu latihan futsal terus datangnya lebih awal gitu kan, pasti enak buat persiapan gitu ya kan. Gimana udah makan? Udah merasa kalau nggak boleh telat lagi. Telat itu nggak baik, jadi kebiasaan buruk. Udah cukup berarti kan. Udah hampir 30 menit juga ya, nggak kerasa ya dari tadi kita ngobrol sana sini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita bisa sepakati ya, kira-kira seminggu berikutnya ya, berarti hari Sabtu depan ya, nanti kita ketemu lagi di sini. Nanti Teguh bisa menghubungi ibu dulu untuk apa ya,
menjadwalkan pertemuan lagi ya. Nanti ibu lihat perkembangan Teguh setiap harinya, dan di minggu depan ibu harapkan Teguh bisa menjalankan kontraknya itu ya. Oke, ini silahkan Mas Teguh bisa melanjutkan aktivitasnya kembali setelah ini. Mungkin Mas Teguh mau ngapain ya abis ini? Langsung pulang atau mau main? Pulang dulu, ganti baju, terus Main? iya. Gak apa-apa, main masih muda. Tapi ingat waktu juga, jangan sampai nggak disiplin ya. Dan dengarkan juga apa kata orang tua gitu, jangan disepelekan gitu kan, karena apa-apa yang dari orang tua tuh emang manjur gitu loh, jangan disepelekan. Oke, berarti abis ini langsung pulang ya. Oke, terima kasih Mas Teguh udah mempercayakan kepada ibu untuk bercerita tentang masalah Mas Teguh. Semoga Mas Teguh lebih baik lagi ke depannya ya. Iya. Oke, terima kasih. Iya, Terima kasih ya. Iya, makasih Bu. Oh, iya. Terima kasih. Udah. Hati-hati ya pulangnya ya.